Baghdad di pertengahan bulan Ramadan selalu memiliki dua sisi, kedamaian ibadah di dalam masjid, dan ketegangan urusan perut di pasar-pasar yang berdebu. Namun, tahun ini suasana jauh lebih panas. Di pelataran Masjid Agung Baghdad, seorang pria berjubah hitam dengan sorban hijau zamrud setinggi menara berdiri di tengah kerumunan. Ia adalah Syaikh Al-Maliki, seorang ulama yang datang dari negeri jauh dengan retorika yang mampu memihir ribuan telinga. Masalahnya satu, ia mengaku telah menerima wahyu baru. Ia memproklamirkan diri sebagai Nabi penutup zaman milenium yang diutus untuk memperbaiki syariat yang menurutnya sudah usang. "Wahai penduduk Baghdad," teriaknya, suaranya menggelegar mengalahkan bisingnya pasar. "Kalian berlapar-lapar mengikuti aturan lama, sementara Allah telah memberiku kunci gerbang baru. Aku adalah utusan langsungnya. Barang siapa menentangku, ia menentang cahaya." Guncangan terjadi. Para ulama Baghdad bingung, ingin menangkapnya namun takut pengikutnya yang mulai banyak akan memberontak. Di saat genting itulah, Abu Nawas muncul dari kerumunan pasar sambil menjinjing sebuah kantong kulit besar yang tampak sangat berat. Syaikh Al-Maliki melihat Abu Nawas dan tersenyum licik. "Ah, sang penyair pemabuk, apakah kau datang untuk bersujud padaku, atau kau membawa persembahan untuk nabi barumu?" Abu Nawas tidak marah. Ia justru tampak sangat sedih, bahkan matanya berkaca-kaca. Ia meletakkan kantong kulitnya di depan mimbar dengan napas tersengal-sengal. "Duhai baginda Nabi yang mulia," ujar Abu Nawas dengan suara gemetar, "aku tidak datang untuk menantangmu. Aku justru datang untuk mengadu. Semalam, saat aku sedang khusyuk bertahajud di bawah pohon kurma, langit mendadak terbelah. Kerumunan mendadak sunyi. Syaikh Al-Maliki membusungkan dada, merasa mendapat pengakuan. Lanjutkan, Abu Nawas. Ceritakan pada mereka keagungan yang kau lihat." Abu Nawas menyeka keringatnya. "Aku melihat malaikat Jibril turun membawa surat berlapis emas. Ia berkata padaku bahwa Allah memang berniat mengutus seorang nabi baru di Baghdad tahun ini untuk menggantikan semua aturan lama." Syaikh Al-Maliki berteriak girang, "Kalian dengar itu?" Abu Nawas saja mengakuinya. Namun, wajah Abu Nawas mendadak berubah menjadi sangat pucat. "Tapi ada masalah besar, Baginda. Malaikat itu menunjukkan padaku daftar nama calon nabi yang telah disetujui di Lauhul Mahfudz. Aku melihat namamu di sana, Syaikh Al-Maliki." "Lalu apa masalahnya?" tanya Syaikh itu tidak sabar. "Masalahnya," lanjut Abu Nawas sambil menunjuk ke langit, "saat malaikat itu hendak menyerahkan tongkat kenabian padamu, Allah mendadak berfirman, 'Tunggu, aku membatalkan pelantikan nabi baru tahun ini. Aku tidak jadi mengutus siapapun ke Baghdad, karena penduduknya sudah cukup pintar untuk membedakan mana emas dan mana loyang.' Lalu, malaikat itu memberikan kantong ini padaku dan berkata, 'Berikan ini pada orang yang mengaku nabi itu. Ini adalah bukti bahwa surat tugasnya telah dicabut oleh Yang Maha Kuasa.'" Syaikh Al-Maliki merah pada wajahnya. "Bohong. Kau membual, Abu Nawas. Allah tidak pernah membatalkan perintahnya padaku. Aku tidak pernah menerima surat pembatalan itu." Abu Nawas tersenyum sangat manis, senyum yang membuat bulu kuduk sang nabi palsu merinding. "Ah, Baginda Nabi, jika kau benar-benar nabi yang diutus langsung oleh Allah, mengapa kau tidak tahu kalau pelantikanmu dibatalkan semalam? Bukankah seorang nabi harusnya mendapat informasi paling cepat dari langit? Jika kau berkata aku berbohong tentang pembatalan ini, berarti kau mengakui bahwa wahyu bisa datang padaku. Jika kau berkata kau tidak tahu tentang pembatalan ini, berarti kau adalah nabi yang ketinggalan berita. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus utusan yang bahkan tidak tahu kalau tugasnya sudah berakhir?" Kerumunan pasar meledak dalam tawa. Logika Abu Nawas sangat sederhana namun mematikan. Jika si Syaikh mengaku punya akses ke Tuhan, ia seharusnya bisa membantah klaim Abu Nawas dengan info langit juga. Tapi jika ia membantah, ia secara tidak langsung mengakui bahwa klaim Abu Nawas tentang komunikasi dengan malaikat itu mungkin terjadi. Syaikh Al-Maliki gemetar. Ia terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Ia ingin marah, tapi ia sadar bahwa di depan ribuan orang, Abu Nawas baru saja memperteli otoritas ilahi-nya dengan sebuah cerita karangan yang jauh lebih lucu daripada wahyu palsunya. Tepi sungai Tigris yang biasanya tenang kini berubah menjadi lautan manusia. Ribuan penduduk Baghdad, mulai dari kuli panggul pasar hingga para pejabat istana, berdesakan di sepanjang bantaran sungai. Syaikh Al-Maliki berdiri di sebuah dermaga kecil yang menjorok ke air.
Sorban hijaunya berkibar di tiup angin sore, dan wajahnya memancarkan keyakinan yang luar biasa. Kalian meragukan surat pembatalan yang dibawa penyair gila itu kemarin? Teriak Al-Maliki sambil menunjuk ke arah kerumunan di mana Abu Nawas berdiri santai. Hari ini, air Tigris akan menjadi saksi. Dengan satu kata dariku, sungai ini akan terbelah, jalan kering akan muncul di tengahnya, sebagaimana kakekku Musa alaihissalam melakukannya di Laut Merah. Jika aku berhasil, kalian semua harus bersujud padaku sebagai nabi terakhir. Suasana mencekam. Banyak orang mulai ketakutan. Jika ia benar-benar bisa membelah sungai, maka iman mereka akan goyah. Di tengah ketegangan itu, Abu Nawas melangkah maju. Kali ini ia tidak membawa kantong kulit, melainkan hanya sebutir telur ayam di tangan kanannya. Syaikh Al-Maliki menatap Abu Nawas dengan sinis. Kau lagi, Abu Nawas? Apa kau ingin menghalangiku melakukan mukjizat ini dengan cerita bohongmu lagi? Abu Nawas tersenyum lebar, membungkuk hormat dengan sangat sopan. Oh, sama sekali tidak, Baginda Nabi yang agung. Aku justru datang untuk mempermudah tugasmu. Membelah sungai yang begitu luas ini tentu memakan banyak tenaga ilahi, bukan? Lagi pula, jika kau membelah sungai ini, airnya akan meluap ke pasar dan merusak dagangan orang-orang yang sedang mencari rezeki untuk lebaran. Kerumunan bergumam setuju. Para pedagang di bantaran sungai mulai merasa khawatir. Jadi, lanjut Abu Nawas, sebagai hamba yang kecil, aku ingin mengusulkan tes pemanasan yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan. Seorang nabi yang mampu membelah jutaan galon air di sungai, pasti dengan sangat mudah bisa membelah benda kecil yang ada di tanganku ini. Abu Nawas mengangkat telur ayam itu tinggi-tinggi. Baginda Nabi, di dalam telur ini ada cairan kuning dan putih. Benda ini jauh lebih kecil dan lebih ringan daripada sungai Tigris. Aku tantang kau, belahlah isi di dalam telur ini menjadi dua tanpa memecahkan cangkangnya. Syaikh Al-Maliki tertegun. Ia mulai berkeringat dingin. Apa? Itu permintaan konyol. Mukjizat itu haruslah sesuatu yang besar dan agung. Abu Nawas menggelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Baginda, logika surgawi sangatlah sederhana. Jika kau adalah penguasa alam semesta yang diutus Tuhan, maka membelah air di dalam telur atau membelah air di dalam sungai adalah hal yang sama mudahnya baginya. Mengapa kau memilih membelah sungai yang luas? Karena kau berharap bisa menggunakan trik pasang surut air atau ilusi optik untuk menipu mata kami? Tapi membelah isi telur tanpa menyentuh kulitnya, itu membutuhkan kekuasaan murni atas materi. Jika hal sekecil ini saja kau tidak mampu, bagaimana kami bisa percaya kau punya remote control untuk menggerakkan sungai Tigris? Syaikh Al-Maliki mencoba membela diri. Tuhan tidak akan menurunkan mukjizat hanya untuk meladeni permainan telur seorang penyair. Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Ah, jadi sekarang kau yang menentukan kapan Tuhan boleh melakukan mukjizat? Kemarin kau bilang kau diutus untuk memperbaiki umat. Nah, di depanmu ada ribuan umat yang ragu. Cara paling cepat meyakinkan kami adalah dengan telur ini. Bayangkan, Baginda, jika kau belah sungai ini, kami akan sibuk lari ketakutan karena banjir. Tapi jika kau belah isi telur ini, kami akan melihatnya dengan tenang, lalu kami akan sujud padamu. Mana yang lebih bermanfaat bagi dakwahmu? Syaikh Al-Maliki mulai berteriak kasar. Minggir kau! Aku akan tetap membelah sungai ini. Lihatlah! Al-Maliki mulai merapalkan mantra-mantra aneh, berteriak, belahlah, belahlah, ke arah air. Namun, hingga matahari hampir terbenam dan waktu berbuka hampir tiba, sungai Tigris tetap mengalir seperti biasa. Bahkan seekor katak pun tidak ada yang bergeser dari tempatnya. Abu Nawas kemudian mendekati sang nabi palsu itu dan berbisik pelan namun terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Syaikh, kau tahu kenapa sungai ini tidak mau membelah? Karena sungai ini sudah memiliki nabi yang asli sejak ribuan tahun lalu, yaitu hukum alam yang diciptakan Allah. Sungai ini lebih patuh pada perintah Allah untuk tetap mengalir demi menghidupi penduduk Baghdad, daripada patuh pada teriakanmu yang hanya ingin mencari panggung. Seorang nabi sejati tidak akan meminta Tuhan menunjukkan sirkus untuk kesombongan pribadinya. Sekarang, daripada kau sibuk berteriak pada air, lebih baik kau ikut kami berbuka puasa. Karena perutmu yang lapar itu adalah bukti paling nyata bahwa kau hanyalah manusia biasa yang butuh makan, bukan malaikat apalagi nabi. Masa yang tadi tegang kini meledak dalam tawa dan sorakan.
Mereka menyadari bahwa Syaikh Al-Maliki hanyalah seorang orator ulung yang tidak punya kekuatan apapun selain kata-kata besar. Sang nabi palsu itu tertunduk malu, wajahnya merah padam seperti warna senja. Namun, Syaikh Al-Maliki belum benar-benar kalah. Dengan sisa-sisa kesombongannya, ia berteriak saat orang-orang mulai meninggalkannya untuk berbuka, "Kalian boleh menghinaku hari ini, tapi besok, di pelataran Masjid Agung, aku akan membuktikan bahwa wahyuku lebih benar daripada kitab-kitab kalian. Aku akan menghalalkan apa yang kalian haramkan, karena aku membawa syariat baru yang lebih modern." Matahari Baghdad siang itu terasa menyengat, membakar aspal dan debu di sekitar Masjid Agung. Namun, panasnya cuaca tak menyurutkan nyali Syaikh Al-Maliki. Di atas mimbar sementaranya, ia berteriak dengan nada yang lebih provokatif, mencoba meruntuhkan benteng iman para jamaah yang tengah berpuasa. "Wahai orang-orang yang tertinggal zaman," seru sang nabi palsu, "kalian dilarang makan daging babi karena dianggap kotor, padahal babi sekarang bisa diternakan dengan bersih. Kalian dilarang minum hamar karena takut mabuk, padahal sedikit hamar bisa menghangatkan badan dan memperluas pikiran. Allah itu maha besar. Ia tak akan rugi hanya karena kalian memasukkan sepotong daging atau setetes cairan ke perut kalian. Syariat yang kalian peluk adalah rantai kuno. Aku datang untuk membebaskan kalian. Tidak ada yang haram selama niatmu suci." Kerumunan mulai gaduh. Beberapa anak muda yang terpengaruh ide kebebasan mulai tampak mengangguk-angguk. Di tengah kebisingan itu, Abu Nawas muncul sambil membawa sebuah lampu minyak tembaga yang sangat indah namun tampak kusam di bagian dalamnya. "Abu Nawas," panggil Al-Maliki dengan nada meremehkan. "Apa kau akan kembali dengan dongengmu? Katakan padaku, jika Tuhanmu itu maha kaya dan maha suci, mengapa ia begitu rewel mengurusi jenis daging apa yang kami makan? Bukankah yang penting adalah hati yang bersih? Mengapa kalian memenjarakan diri dalam aturan halal haram yang membatasi kenikmatan hidup?" Abu Nawas melangkah maju, meletakkan lampu minyaknya di depan mimbar. Ia menghela napas panjang, tampak sangat setuju dengan ucapan sang nabi palsu. "Baginda nabi baru," ujar Abu Nawas lembut. "Logikamu sungguh mempesona. Kau benar, Tuhan tentu tidak butuh perut kita. Ia tidak butuh ketaatan kita. Namun, aku ingin bertanya padamu tentang lampu minyak ini." Abu Nawas menunjuk lampu tembaga itu. Lampu ini memiliki satu tujuan mulia, memberikan cahaya, ibarat hati yang suci. "Sekarang, katakan padaku, wahai Nabi yang bijak, jika aku ingin lampu ini menyala dengan terang, apakah aku boleh mengisinya dengan apa saja? Bukankah Tuhan menciptakan lampu ini agar ia bisa menerima cairan apapun? Mengapa aku harus fanatik, hanya menggunakan minyak zaitun murni?" Al-Maliki mendengus, "Tentu saja kau harus pakai minyak. Jika kau isi dengan air cuka atau air kencing, lampunya tidak akan menyala, bahkan sumbunya akan rusak." Abu Nawas tersenyum tajam, matanya berkilat menatap kerumunan. "Ah, jadi kau mengakui bahwa mesin membutuhkan bahan bakar yang tepat agar bisa berfungsi, meskipun tujuan akhirnya hanya untuk menghasilkan cahaya? Manusia adalah lampu Tuhan. Cahaya yang kau sebut, hati bersih, itu tidak akan bisa menyala jika wadahnya kau isi dengan kotoran. Allah mengharamkan babi dan hamar bukan karena ia butuh perutmu kosong, tapi karena ia adalah sang insinyur yang menciptakan tubuh dan jiwamu. Ia tahu bahwa bahan bakar tertentu akan merusak sumbu nuranimu dan membuat cahaya akalmu padam." Al-Maliki mencoba membantah, tapi banyak orang makan babi dan minum hamar tetap sehat dan pintar. Abu Nawas tertawa kecil sambil mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening. "Syaikh, ini adalah air murni yang kucampur dengan setetes kecil racun ular yang mematikan. Airnya tetap bening, baunya tetap segar. Jika kau minum ini, apakah niat sucimu bisa mencegah jantungmu berhenti berdetak?" "Tentu saja tidak. Racun tetaplah racun," teriak Al-Maliki gusar. "Begitulah benda-benda haram, Syaikh. Ada racun yang merusak fisik, dan ada racun yang merusak frekuensi spiritual. Hamar merusak kesadaran. Babi memiliki sifat-sifat yang menurut Sang Pencipta tidak selaras dengan kesucian jiwa manusia. Kau bilang kau datang untuk membebaskan kami? Tidak, kau datang untuk menyuruh kami mengisi lampu jiwa kami dengan lumpur. Lalu kau berkata, yang penting cahayanya terang. Bagaimana mungkin cahaya bisa muncul dari wadah yang dipenuhi kegelapan?" Abu Nawas berdiri tegak, suaranya kini menggelegar memenuhi pelataran masjid.
Dengarlah wahai penduduk Baghdad. Orang ini mengaku nabi, tapi ia menyuruh kalian membuang buku panduan dari Sang Pencipta. Ia menyuruh kalian merusak mesin kalian sendiri atas nama kebebasan. Jika ia benar-benar nabi, ia pasti tahu bahwa kemerdekaan sejati adalah saat manusia mampu memimpin nafsunya, bukan saat manusia diperbudak oleh perut dan tenggorokannya. Seorang nabi sejati membawa obat, meskipun pahit, bukan membawa racun, hanya karena ia terasa manis di lidah. Beberapa orang yang tadinya mendukung Al-Maliki mulai menjauh. Logika, lampu minyak, Abu Nawas sangat mudah dicerna. Mereka sadar bahwa aturan agama bukanlah batasan untuk menyiksa, melainkan panduan keselamatan. Syekh Al-Maliki gemetar karena marah dan malu. Ia melihat pengikutnya mulai ragu. Dengan nekat, ia mengeluarkan jurus terakhirnya. Cukup, kau hanya bicara soal perut. Besok, di depan istana Khalifah, aku akan menunjukkan bahwa aku punya ilmu gaib. Aku akan membaca pikiran kalian satu persatu untuk membuktikan bahwa wahyu mengalir di nadiku. Abu Nawas, bersiaplah dipermalukan di depan Khalifah. Abu Nawas hanya melambaikan tangan sambil berjalan pergi. Membaca pikiran? Hati-hati, Syekh. Jangan sampai kau menyesal saat melihat apa yang sebenarnya ada di pikiran penduduk Baghdad tentangmu. Pelataran istana Khalifah Harun al-Rashid pagi itu dipenuhi oleh para pengawal bersenjata lengkap dan para pejabat tinggi. Khalifah duduk di singgasananya. Wajahnya tampak serius namun menyimpan rasa penasaran. Di depannya, Syekh Al-Maliki berdiri dengan angkuh, sementara Abu Nawas berdiri di sisi lain sambil mengunyah sebutir kurma, karena ia mendapat keringanan sebagai musafir atau sekadar akting jenakanya. Wahai Amirul Mukminin, seru Al-Maliki dengan suara yang dibuat-buat berwibawa. Tuhan telah membukakan tirai gaib bagiku. Aku tidak butuh saksi manusia, karena aku bisa melihat apa yang tersimpan di balik tulang rusuk setiap orang di sini. Aku tahu dosa-dosa mereka, impian mereka, dan apa yang mereka pikirkan saat ini juga. Khalifah menoleh ke arah Abu Nawas. Abu Nawas, nabi baru ini mengklaim punya ilmu laduni. Jika ia benar, maka seluruh rahasia negara kita terancam. Bagaimana menurutmu? Al-Maliki melangkah mendekat ke arah Khalifah. Amirul Mukminin, di dalam pikiranmu saat ini, kau sedang ragu apakah akan menghukumku atau memberiku emas. Benar, bukan? Khalifah terdiam. Tentu saja, itu adalah tebakan psikologis yang mudah bagi siapapun yang sedang berhadapan dengan penguasa. Namun, para pengikut sang nabi palsu mulai berteriak, "Mukjizat!" Dia tahu isi hati Khalifah. Abu Nawas maju ke tengah sambil membawa sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat dan digembok. Ia menggoyang-goyangkan kotak itu sehingga terdengar bunyi sesuatu yang bergeser di dalamnya. "Wahai baginda Nabi yang agung," ujar Abu Nawas sambil membungkuk. Membaca pikiran manusia itu terlalu abstrak. Pikiran manusia berubah-ubah secepat angin. Sekarang pikirkan emas. Sedetik kemudian pikirkan unta. Sangat sulit bagi kami untuk memverifikasi kebenaran tebakanmu. Abu Nawas mengangkat kotak kayu itu tinggi-tinggi. Jika kau benar-benar memiliki akses ke Lauhul Mahfudz dan tahu segala yang tersembunyi, katakanlah pada kami, apa benda yang ada di dalam kotak ini? Benda ini benda mati. Ia tidak punya pikiran yang berubah-ubah. Jika kau tahu apa yang ada di hati manusia yang begitu luas, tentu benda kecil di dalam kotak sempit ini hanyalah masalah sepele bagi wahyumu, bukan? Syekh Al-Maliki mulai berkeringat. Ia mencoba memejamkan mata, bergumam aneh, dan berakting seolah-olah sedang berkomunikasi dengan langit. Aku melihat sesuatu yang keras, sesuatu yang bernyawa. Salah, potong Abu Nawas cepat. Ayo coba lagi. Jangan menebak-nebak seperti dukun pasar, Syekh. Gunakan wahyu MU. Al-Maliki berteriak kesal. Tuhan tidak menurunkan wahyu hanya untuk urusan kotak mainanmu, Abu Nawas. Ini adalah penghinaan bagi kenabianku. Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal di depan Khalifah. Baginda Amirul Mukminin, lihatlah. Dia mengaku tahu rahasia Tuhan yang paling tinggi, tahu dosa manusia yang paling dalam, tapi tidak tahu apa yang ada di balik selembar kayu tipis ini. Jika ia tidak memiliki kunci untuk membuka rahasia gaib kecil, kotak ini, bagaimana mungkin ia punya kunci untuk gaib besar, takdir dan syariat? Ini seperti orang yang mengaku bisa melihat bintang di langit paling jauh, tapi tidak bisa melihat hidungnya sendiri. Abu Nawas kemudian mendekati Al-Maliki dan menggenggam sebuah ranting kayu di balik punggungnya.
Satu pertanyaan lagi, wahai Nabi. Jika kau tahu segala hal yang akan terjadi, katakan padaku, apakah sebentar lagi aku akan mematahkan ranting di tanganku ini, atau aku akan membiarkannya utuh? Al-Maliki terpojok. Jika ia menjawab, kau akan mematahkannya, maka Abu Nawas cukup membiarkannya utuh untuk membuktikan sang Nabi salah. Jika ia menjawab, kau akan membiarkannya utuh, maka Abu Nawas tinggal mematahkannya di depan matanya. Al-Maliki terdiam membisu, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam paradoks kehendak. Lihat, seru Abu Nawas pada rakyat Baghdad. Dia bahkan tidak tahu masa depan yang jaraknya hanya 1 detik dari hidungnya. Dia bukan nabi. Dia hanyalah seorang oportunis yang memanfaatkan nama Tuhan untuk menakut-nakuti orang bodoh dengan klaim, membaca pikiran, yang sebenarnya hanyalah bualan lidah. Khalifah Harun al-Rashid berdiri dari singgasananya. Matanya berkilat marah. Abu Nawas benar. Kau tidak tahu apa-apa tentang yang gaib. Kau hanyalah penipu yang ingin mengacaukan Baghdad. Abu Nawas kemudian membuka kotak kayu tadi. Ternyata isinya hanya sebutir batu kerikil biasa. Hanya sebutir batu, Syekh. Bahkan batu ini lebih jujur daripadamu, karena ia tidak berpura-pura menjadi mutiara. Al-Maliki terjatuh lemas. Para pengawalnya mulai menjauh darinya. Namun, sebelum Khalifah menjatuhkan hukuman, Al-Maliki berteriak putus asa, "Tunggu, aku mungkin tidak tahu isi kotak itu, tapi aku punya pengikut yang siap mati. Jika kalian menghukumku, Baghdad akan terbakar dalam pemberontakan. Aku punya tanda di tubuhku yang membuktikan aku suci." Abu Nawas tersenyum misterius. "Tanda di tubuh? Tuan, besok kita akan lihat apakah tandamu itu berasal dari surga atau hanya sekadar daki yang menumpuk." Suasana di depan gerbang istana Khalifah mencapai titik didih. Para pengikut Syekh Al-Maliki mulai menghunus belati, bersiap melakukan kerusuhan jika Nabi mereka disakiti. Di sisi lain, prajurit Khalifah sudah bersiap dengan busur panah. Di tengah pusaran badai itu, Abu Nawas berdiri tenang, seolah ia sedang berada di kebun kurmanya sendiri. "Tunggu," teriak Al-Maliki, mencoba menguasai keadaan. "Kalian bisa meragukan kata-kataku, tapi kalian tidak bisa meragukan tanda fisikku. Di punggungku, ada tanda kenabian berbentuk bintang yang bercahaya. Tanda ini tidak bisa dibuat oleh manusia, dan ia mengeluarkan aroma misik, kasturi, yang tidak akan pernah hilang meski aku berkeringat. Lihatlah." Al-Maliki membuka jubah hijaunya, menunjukkan sebuah tanda hitam berbentuk bintang di pundak kirinya. "Ini adalah stempel dari langit, dan ciumlah udara di sekitarku. Apakah kau mencium bau keringat manusia biasa? Tidak. Ini adalah aroma surga." Memang benar, udara di sekitar Al-Maliki mendadak wangi semerbak, membuat beberapa pengikutnya kembali bersimpuh. Mereka menganggap itu adalah bukti nyata. Abu Nawas mendekat. Ia menghirup udara dengan hidungnya dalam-dalam, lalu mengangguk-angguk. "Wangi sekali, Syekh. Sangat wangi. Baunya persis seperti minyak mawar terbaik dari pasar kaget di pinggiran kota Basra." Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah mangkuk kecil berisi cairan bening yang berbau sangat tajam, air cuka yang dicampur perasan jeruk nipis pekat. "Baginda Nabi," ujar Abu Nawas lembut. "Menurut kitab-kitab sejarah, tanda kenabian yang asli tidak akan pernah luntur oleh air apapun di bumi ini. Bahkan, ia akan semakin bercahaya jika dibersihkan. Izinkan aku membasuh bintang surga MU ini dengan cairan penguji kejujuran ini. Jika tanda itu tetap ada dan wanginya tetap semerbak, maka aku sendiri yang akan menjadi orang pertama yang bersujud padamu dan mengajak seluruh Baghdad mengikutimu." Al-Maliki ragu, namun karena ia sudah terlanjur mengklaim kesucian fisik di depan Khalifah dan massa, ia tidak punya pilihan selain setuju demi menjaga harga diri. "Silakan, basuhlah, kau hanya akan melihat keagungan Tuhan." Abu Nawas mengambil selembar kain putih, mencelupkannya ke cairan tajam tadi, lalu menggosokkannya dengan kuat ke tanda bintang di punggung Al-Maliki. Hanya dalam 3 kali usapan, keajaiban terjadi, namun bukan keajaiban yang diharapkan Al-Maliki. 1. Tanda bintang itu perlahan memudar, menghitamkan kain putih Abu Nawas, dan akhirnya menghilang sama sekali. Ternyata itu hanyalah lukisan dari getah pohon dan pewarna hitam. 2. Bau wangi misik mendadak berganti menjadi bau asam cuka yang menyengat, bercampur dengan bau keringat manusia yang belum mandi karena terlalu sibuk berorasi. "Lihat," teriak Abu Nawas sambil mengangkat kain putih yang kini bernoda hitam itu.
Tanda kenabiannya larut dalam air cuka. Wahyunya luntur oleh perasan jeruk nipis. Dan bau surganya ternyata hanya parfum murahan yang kalah oleh asamnya kenyataan. Masa terdiam. Para pengikut Al-Maliki menjatuhkan senjata mereka. Rasa kagum mereka berubah menjadi rasa malu dan amarah karena merasa telah dibodohi dengan cara yang sangat rendahan. "Syaikh," bisik Abu Nawas di telinga Al-Maliki yang kini gemetar ketakutan. "Tuhan tidak butuh tanda di kulitmu untuk menunjukkan kebenaran. Tuhan hanya butuh kejujuran di hatimu. Kau ingin menjadi nabi agar disembah manusia, sementara nabi yang asli justru menangis karena takut tidak bisa mengemban amanah Tuhan. Sekarang, katakan pada mereka, apakah kau ingin dihukum sebagai penipu yang sombong, atau ingin diampuni sebagai manusia biasa yang baru saja tersesat?" Syaikh Al-Maliki jatuh tersungkur di kaki Abu Nawas, lalu merangkak menuju hadapan Khalifah Harun al-Rashid. Ia menangis terseduh-seduh, melepaskan sorban tingginya, dan mengakui segala kebohongannya di depan publik. "Aku bukan nabi. Aku hanya seorang orator yang haus kekuasaan," teriaknya parau. "Abu Nawas benar. Aku hanya manusia biasa yang tertutup daki dosa." Khalifah Harun al-Rashid menoleh pada Abu Nawas. "Apa yang harus kita lakukan padanya, Abu Nawas?" "Baginda," jawab Abu Nawas tenang. "Ini adalah bulan Ramadan, bulan ampunan. Ia sudah kehilangan harga dirinya di depan seluruh Baghdad, hukuman yang lebih berat daripada cambuk manapun. Suruhlah ia membersihkan pelataran masjid selama sisa bulan ini, agar ia belajar bahwa menjadi hamba jauh lebih mulia daripada berpura-pura menjadi utusan." Khalifah setuju. Baghdad kembali tenang. Takbir Idul Fitri yang sebentar lagi tiba terasa lebih bermakna, karena mereka baru saja diselamatkan dari kegelapan fitnah oleh cahaya akal sehat sang pujangga cerdik, Abu Nawas. Setelah pengakuan memalukan Syaikh Al-Maliki di depan istana, Baghdad perlahan kembali ke ritme ibadah Ramadan yang tenang. Sang nabi palsu kini benar-benar menjadi tukang sapu di pelataran Masjid Agung, menunduk malu setiap kali jamaah lewat. Namun, bara api fitnah ternyata belum sepenuhnya padam. Sekelompok mantan pengikut setianya yang dipimpin oleh seorang pemuda keras kepala bernama Zubair, menolak menerima kenyataan. Mereka berkumpul di pojok pasar, berbisik-bisik bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah seorang penyihir tingkat tinggi yang dikirim oleh iblis untuk menutupi cahaya sang nabi dengan sihir ilusi. "Kalian lihat sendiri kan?" seru Zubair pada orang-orang. "Cairan yang dibawa Abu Nawas itu bukan cuka biasa. Itu adalah air hitam yang bisa menghapus tanda suci dan menyumbat hidung kita dari bau surga. Abu Nawas menyihir mata kita semua agar melihat kebenaran sebagai kebohongan." Kegaduhan kembali muncul. Zubair dan kelompoknya mendatangi Abu Nawas yang sedang asyik memberi makan kucing di teras rumahnya. "Abu Nawas," teriak Zubair sambil menghunus telunjuknya. "Kami tidak buta. Kau telah menggunakan sihir untuk mengelabui mata penduduk Baghdad. Kau menghapus tanda kenabian Syaikh kami dengan mantra, bukan dengan logika. Jika kau memang benar, buktikan bahwa kau bukan penyihir. Bisakah kau menunjukkan kebenaran tanpa menggunakan alat-alat anehmu itu?" Abu Nawas menghentikan aktivitasnya. Ia menatap Zubair dengan tatapan iba, seolah melihat seorang anak kecil yang menangis karena balonnya meletus. "Wahai Zubair yang setia," ujar Abu Nawas lembut, "kau bilang aku menyihir mata kalian? Baiklah, jika kau percaya bahwa sihir bisa mengubah kenyataan, maka kau sedang menghina Tuhanmu sendiri. Kau menganggap kekuatan iblis lebih kuat daripada kebenaran yang dipancarkan oleh pencipta mata itu sendiri." Abu Nawas berdiri dan mengajak Zubair serta orang-orang ke tengah lapangan yang sedang terik. Ia meminta Zubair berdiri menghadap matahari. "Zubair, tutup satu matamu, lalu letakkan ibu jarimu tepat di depan mata yang terbuka itu. Apakah kau masih bisa melihat matahari yang besar itu?" Zubair melakukannya. "Tidak, jempolku menutupi seluruh matahari." Abu Nawas tersenyum. "Apakah itu berarti jempolmu lebih besar daripada matahari? Ataukah itu berarti matahari telah hilang dari langit karena sihir jempolmu?" "Tidak, tuan-tuan. Matahari tetap di sana, agung dan panas. Yang terjadi adalah kau yang memilih untuk mendekatkan hal kecil, kebohongan, fanatisme, ke matamu sendiri sehingga hal yang besar, kebenaran, tidak lagi terlihat. Syaikh MU itu bukan nabi, tapi kau meletakkannya begitu dekat di hatimu sehingga kau tidak bisa lagi melihat betapa kecil dan hinanya kebohongan yang ia buat." Zubair masih membantah. "Lalu bagaimana dengan bau wangi yang hilang itu?
Itu pasti sihir pengalihan indera. Abu Nawas mengambil sebuah bawang merah dari kantongnya dan membelahnya. Ia mengusapkan bawang itu ke hidung Zubair. Zubair tersentak dan menutup hidungnya karena baunya yang menyengat. Apakah ini sihir, Zubair? Apakah aku merapalkan mantra agar hidungmu mencium bau bawang? Tentu saja tidak. Itu memang bau asli bawangnya, jawab Zubair kesal. Nah, seru Abu Nawas. Begitu juga dengan cuka kemarin. Cuka memiliki sifat asam yang melarutkan zat warna dan menghilangkan bau parfum murahan. Itu bukan sihir. Itu adalah sifat benda yang diciptakan Allah. Jika kebenaran bisa dihapus oleh sihir, maka agama ini tidak akan bertahan 1000 tahun. Kebenaran adalah emas. Meskipun kau siram dengan lumpur sihir paling hitam sekalipun, saat kau cuci dengan air kejujuran, ia akan tetap berkilau. Hanya barang imitasi yang luntur saat dicuci. Dan Nabi Mu itu hanyalah barang tiruan yang gagal. Abu Nawas kemudian membawa sebuah cermin tua yang permukaannya sudah retak-retak. Ia memberikannya kepada Zubair. Lihatlah ke cermin ini, Zubair. Jika aku memang penyihir, maka di cermin ini kau akan melihat wajah iblis di balik wajahku. Tapi jika kau melihat dirimu sendiri, maka ketahuilah bahwa setan yang kau cari sebenarnya sedang bersembunyi di dalam kesombonganmu yang tidak mau mengakui kesalahan. Zubair menatap cermin itu. Ia melihat wajahnya yang merah padam karena emosi. Ia terdiam. Tidak ada iblis, tidak ada mantra, yang ada hanyalah seorang pemuda yang malu karena telah membela seorang penipu. Sihir paling berbahaya di dunia ini, bisik Abu Nawas, bukanlah sihir yang mengubah tongkat menjadi ular, melainkan sihir yang dilakukan oleh nafsu manusia yang mengubah keinginan untuk dianggap benar menjadi keyakinan yang buta. Berhentilah menyihir dirimu sendiri dengan harapan palsu, Zubair. Zubair menjatuhkan cermin itu. Air matanya menetes. Ia menyadari bahwa ia bukan membela Tuhan atau Nabi. Ia hanya sedang membela egonya yang terluka karena telah salah memilih pemimpin. Kelompok mantan pengikut itu akhirnya bubar, meninggalkan Zubair yang terduduk lemas di tanah. Abu Nawas kembali ke terasnya, mengambil sisa kurma, dan memberikannya kepada Zubair. Makanlah. Berpuasa itu untuk menahan nafsu, bukan untuk memelihara amarah. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu masalah terakhir yang belum selesai. Syekh Al-Maliki yang sedang menyapu masjid ternyata diam-diam merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Ia tidak lagi mengaku nabi, tapi ia mulai menghasut para tahanan di penjara bawah tanah dengan ideologi baru yang bisa meledakkan Baghdad tepat di hari Idul Fitri. Malam takbir Idul Fitri seharusnya menjadi malam kemenangan. Namun di penjara bawah tanah Baghdad, suasana justru mencekam. Syekh Al-Maliki, yang ditugaskan membersihkan area luar masjid dan penjara, ternyata menggunakan sapunya sebagai kedok untuk membisikkan racun baru ke telinga para narapidana, orang-orang yang merasa dizalimi oleh hukum dunia. Kalian lihat aku, bisik Al-Maliki di balik jeruji besi yang gelap. Aku adalah korban kelicikan Abu Nawas dan penguasa. Mereka menghina kebenaran yang kubawa dengan tipu daya cuka. Jika kalian membantuku membakar pasar malam ini, kita akan meruntuhkan tatanan yang tidak adil ini. Tuhan tidak butuh puasa kalian. Tuhan butuh keberanian kalian untuk memberontak. Api kebencian mulai menyala. Para tahanan mulai menggedor jeruji, bersiap melakukan kerusuhan besar tepat saat penduduk Baghdad sedang bersuka cita menyambut hari raya. Abu Nawas datang ke ruang bawah tanah itu sendirian, tanpa pengawal, hanya membawa sebuah lentera kecil yang cahayanya temaram. Ia berdiri di depan sel Al-Maliki yang sedang menghasut massa. Syekh, panggil Abu Nawas tenang. Kau belum menyerah. Kau ingin merayakan lebaran dengan darah? Kau bilang pada mereka bahwa hukum ini tidak adil, karena kau dihukum menjadi tukang sapu. Al-Maliki tertawa sinis. Ya, di mana keadilan Tuhanmu, Abu Nawas? Orang-orang kaya makan enak saat lebaran, sementara orang-orang ini membusuk di penjara, dan aku dipaksa mencium debu jalanan. Jika Tuhan Maha Adil, mengapa ia membiarkan perbedaan nasib yang begitu menyakitkan ini? Abu Nawas mengangkat lenteranya tinggi-tinggi ke arah jeruji besi. Cahaya lentera itu menciptakan bayangan jeruji yang panjang dan hitam di dinding penjara. Lihatlah bayangan jeruji itu di dinding, ujar Abu Nawas. Bayangannya tampak sangat besar, sangat kokoh, dan seolah-olah mengurung seluruh ruangan ini. Tapi, cobalah kau sentuh bayangan hitam itu di dinding. Apakah tanganmu terhalang? Seorang tahanan mencoba menyentuh bayangan itu. Tidak, tanganku bisa menembus dinding yang tertutup bayangan ini.
Abu Nawas tersenyum bijak. Penderitaan dan ketidakadilan yang kau rasakan, Syaikh, seringkali hanyalah bayangan dari nafsumu sendiri. Kau merasa dipenjara oleh hukum dunia, padahal penjara yang sesungguhnya adalah kebencian di hatimu. Kau merasa tidak adil karena kau tidak bisa lagi menipu orang. Keadilan Tuhan bukan berarti semua orang harus punya emas yang sama, tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk memilih jalan pulang. Kau diberi hukuman menyapu bukan untuk menghinamu, tapi agar kau belajar bahwa kemuliaan itu ada pada kerendahan hati, bukan pada pengakuan palsu sebagai nabi. Abu Nawas kemudian mendekati jeruji besi dan mengusap besi yang berkarat dengan kainnya. Syaikh, jika seorang pandai besi memasukkan pedang yang berkarat ke dalam api yang sangat panas, apakah itu karena ia membenci pedang tersebut? Al-Maliki terdiam. Tentu tidak, lanjut Abu Nawas. Ia memasukkannya ke api agar karatnya rontok dan pedang itu menjadi tajam kembali. Penjara ini, hukuman menyapumu, dan kesulitan para tahanan ini, semuanya adalah api Tuhan. Tuhan sedang mencoba membakar karat-karat kejahatan dari jiwa kalian, agar kalian layak masuk ke surganya yang suci. Mengajak mereka memberontak adalah seperti mengajak pedang lari dari api sebelum karatnya hilang. Kalian hanya akan menjadi besi tua yang tak berguna. Tiba-tiba, suara takbir dari Masjid Agung terdengar merayap masuk ke celah-celah ventilasi penjara bawah tanah. Allahu Akbar! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu begitu jernih, menggetarkan dinding-dinding batu yang dingin. Abu Nawas menatap Al-Maliki dengan mata yang penuh pengampunan. Dengarlah, Syaikh. Takbir itu bukan hanya untuk para pejabat di istana. Takbir itu juga untukmu, untuk para tahanan ini, dan untukku yang penuh dosa. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang mau meletakkan mahkota kesombongannya di bawah kakinya sendiri. Besok adalah hari kesucian. Apakah kau ingin mengakhirinya sebagai arang yang terbakar, atau sebagai pedang yang telah dibersihkan? Al-Maliki tertunduk. Kata-kata, api Tuhan, dan gema takbir meruntuhkan benteng terakhir egonya. Ia menjatuhkan sapunya, berlutut di atas lantai penjara yang lembab, dan menangis tersedu-sedu. Ampuni aku, Abu Nawas. Ampuni aku, ya Allah, teriaknya sambil bersujud. Aku telah mencoba menjadi nabi, padahal aku bahkan tidak sanggup menjadi manusia yang baik. Para tahanan yang tadinya ingin memberontak, perlahan melepaskan besi dan batu di tangan mereka. Suasana berubah menjadi penuh isak tangis pertobatan. Pagi harinya, saat Idul Fitri tiba, Khalifah Harun al-Rashid memberikan pengampunan, grasi, kepada beberapa tahanan yang telah menunjukkan pertobatan tulus, termasuk Al-Maliki. Abu Nawas terlihat berjalan di pasar Baghdad, membagikan kurma kepada anak-anak. Di kejauhan, ia melihat Al-Maliki sedang duduk bersama penduduk lainnya, bukan lagi sebagai nabi, melainkan sebagai seorang muslim biasa yang tampak sangat damai jiwanya. Kemenangan terbesar, gumam Abu Nawas sambil menatap langit biru Baghdad, bukanlah saat kau berhasil membungkam lidah lawanmu, tapi saat kau berhasil menghidupkan nuraninya.